kalau sekiranya suatu hari engkau mendapatkan ibumu sepenuh badannya, sekujur badannya penuh dengan darah dan nanah, sekujur tubuhnya penuh dengan darah dan nanah, kemudian darah dan nanah tersebut engkau jilati dengan mulutmu, engkau jilati dengan mulutmu sampai bersih, maka apa yang kamu lakukan hanya bisa mengganti setetes air susu yang keluar dari payudara ibumu. Diawali dengan nyiram, dengan ngidam. Tidak jarang seorang ibu tidak enak makan. Setiap makan senantiasa diawali terlebih dahulu dengan muntah-muntah, namun itu semua diterimanya dengan sabar. Semakin hari kandungan semakin besar, terus diterimanya, dan diterima dengan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan. Waktu saat melahirkan, hanya ibu-ibu yang bisa menceritakannya. Bagaimana sakitnya melahirkan, hanya ibu-ibu yang bisa menceritakannya. Ayat berikutnya Allah lanjutkan, wa fisaluhu fi amaini, dan anak tersebut disapihnya, dipisahkannya untuk berhenti meminum susu dari ibunya fi amaini, dalam waktu 2 tahun. Fi amaini, anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, maksudnya kepada Allah. Wali walidaik, dan juga bersyukurlah kepada orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah hamba-hamba Allah akan kembali. Dari ayat ini Allah menjelaskan bagaimana beratnya, bagaimana sulitnya, bagaimana bentuk penderitaan tatkala melahirkan kita. Itu baru gambaran saat melahirkan saja, belum proses pengasuhan berikutnya. Pada saat menyusui, bayi tidur, bayi siang tidur, malam terbangun. Sang ibu terpaksa harus mengurangi waktu tidur malamnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, pada saat membesarkan seorang anak, seorang ibu benar-benar dituntut untuk menunjukkan kesabarannya. Apa yang terjadi saat ini? Apa yang terjadi saat ini? Apa yang diramalkan oleh Rasulullah, apa yang diprediksi oleh Rasulullah, apa yang sudah diramalkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, salah satu dari tanda-tanda kiamat kecil akan dialami oleh orang muslim, di mana orang-orang muslim, seorang anak sudah sampai tega memperlakukan ibunya seperti pembantunya. Sekarang sudah banyak terjadi, terutama di kota-kota besar. Ibunya diperlakukan seperti perlakuan kepada pembantu. Ibunya disuruh masak, ibunya disuruh ngepel,
ibunya disuruh mencuci, ibunya disuruh mengasuh cucunya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tidak ada ubahnya seorang ibu sama dengan pembantu. Sementara si anak, karena dia sekarang menjadi pejabat, karena dia sekarang menjadi orang yang kaya, karena dia sekarang menjadi seorang yang memiliki gelar yang cukup panjang, ibunya diperlakukan sebagaimana layaknya pembantu. Nah, melalui majelis istighosah ini, mari kita kembalikan posisi ibu sebagai orang yang sangat terhormat. Tidak ada di dunia ini seorang pun orang besar, orang yang terkenal sedunia, apakah itu presiden, apakah itu jenderal, atau pahlawan, kecuali yang bersangkutan dilahirkan dari seorang ibu. Kenapa anaknya selalu disebut-sebut sementara ibunya terlupakan? Sebentar lagi bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember. Rasulullah sampai berkata, "Ya Rasul, siapa kira-kira yang lebih layak aku hormati?" Nabi menjawab, "Ummuka," ibumu. "Siapa lagi ya Rasul?" "Ummuka," ibumu. "Siapa lagi ya Rasul?" "Ummuka," ibumu. "Siapa lagi ya Rasul?" Baru setelah Rasulullah menjawab 3 kali ummuka, ummuka, baru Rasulullah menjawab abuka. Tidak sedikit sekarang ini seorang anak yang kurang direstui oleh ibunya atau bapaknya, karena mungkin ibunya ada pertimbangan khusus, si anak berani melawan orang tuanya. Si anak memarah-marahi orang tuanya. Sering malah keluar kata-kata, "Loh, yang nikah itu saya atau ibu? Ya. Kan yang mau nikah saya, terserah saya." Dia telah mengganti posisi ibunya dengan calon kekasihnya. Padahal kalau kita renungkan, kita hidup di dunia ini, pahlawan yang paling besar jasanya kepada kita hanya 2. Yang pertama ibu, yang kedua ayah. Kedua jasa ibu dan bapak tidak mungkin diganti. Tidak mungkin diganti. Tidak mungkin diganti. Seorang Badui datang suatu hari kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku sekarang sudah menjadi orang yang berhasil. Kira-kira bagaimana cara aku membalas budi kepada orang tuaku agar supaya budi orang tuaku impas, agar supaya budi orang tuaku selesai, agar supaya budi baik orang tuaku bisa terlunasi?" Dijawab oleh Rasulullah, "Kalau sekiranya suatu hari engkau mendapatkan ibumu sepenuh badannya, sekujur badannya penuh dengan darah dan nanah, sekujur tubuhnya penuh dengan darah dan nanah, kemudian darah dan nanah tersebut engkau jilati dengan mulutmu,
engkau jilati dengan mulutmu sampai bersih, maka apa yang kamu lakukan hanya bisa mengganti setetes air susu yang keluar dari payudara ibumu. Hanya bisa mengganti satu tetes air susu. Dengan kata lain, jasa atau budi baik orang tua tidak mungkin tergantikan dengan apapun. Sementara yang namanya orang tua tidak pernah mengharapkan balasan dari anaknya. Orang tua kalau anaknya berhasil, anaknya sukses, sukses sekolahnya, sukses pekerjaannya, itu sudah menjadi kebanggaan orang tua. Dan yang terakhir, saya tutup, salah satu dari sekian dosa yang Allah percepat hukumannya, tidak hanya di akhirat saja, tetapi waktu di dunia pun hukuman Allah akan dipercepat kepada orang yang berdosa kepada orang tuanya. Dan dosa orang tua termasuk dalam kategori minal kabair, dosa besar, termasuk dosa besar, akan dirasakan di dunia ini. Mungkin orang tersebut jabatannya terus naik sampai puncak, namun karena pernah punya dosa kepada orang tuanya, percayalah, orang tersebut tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam arti bahagia yang hakiki, bahagia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari melalui majelis istighosah ini sering saya sebutkan, sering saya sampaikan, jangan lupa setiap ba'da sholat fardu baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 7 kali saja. Walaupun tidak mungkin mengganti, minimal mengurangi dosa kita kepada orang tua kita. Al-Fatihah.